sendiri ada 4 jenis, ada 4 tipe. Yang pertama ada SDR, cirinya dia punya 2 kunci SDR. Kemudian yang kedua ada DDR1, kuncinya 1. Kemudian DDR2 juga kuncinya 1, DDR3 juga kuncinya 1. Nah, apa bedanya antara DDR1, DDR2 dan DDR3? Nah, dari segi kunci bisa kita lihat di sini kalau DDR1 dia berada agak di tengah ya. Kemudian DDR2 lebih berada di tengah lagi, DDR3 lebih ke tepi. Nah, hanya saja nanti untuk mempermudah untuk membedakan antara DDR1, DDR2 dan DDR3, kalau dari segi kunci agak kesulitan karena kita harus membandingkan dengan fisik memori yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya memudahkan kita menentukan apakah ini DDR1, DDR2 dan DDR3? Bisa kita lihat dari stiker yang ada di memori itu sendiri. Misal ini misalnya tertulis di sini PC 2700. Nah, ini DDR1. Kemudian ada tertulis lagi di sini PC 2 5300. Nah, ini DDR2. Kemudian ada lagi di sini PC 3 10500. Nah, ini berarti DDR3. PC 2 dan PC 3. Mempermudahnya di situ. Nah, fungsinya memori itu apa? Fungsi memori adalah sebagai media penyimpanan yang bersifat sementara. Artinya berfungsi hanya untuk menampilkan di monitor saja. Jadi salah satu syarat untuk menampilkan ke monitor. Kemudian komponen berikutnya setelah slot memori, kita masuk ke bagian sini. Ini slot untuk VGA. Ada 2 jenis VGA. Slot ya. Ada 2 jenis slot VGA. Yang pertama slot VGA tipe yang AGP. Seperti ini modelnya. Kemudian tipe yang kedua slot VGA yang jenisnya PCI Express. Untuk card PCI dan card AGP untuk VGA seperti ini modelnya. Ini VGA yang jenisnya AGP, di bagian belakangnya kosong ya. Jadi rata-rata dia punya 2 kunci seperti ini. Kemudian untuk VGA yang tipenya PCI Express, kuncinya hanya ada 1 dengan posisi kunci kecil berada di bagian belakang. Nah, bagus mana antara VGA yang tipenya AGP dengan VGA yang tipenya PCI Express? Tentu lebih bagus yang tipenya PCI Express. Nah, kapan saja kita harus menggunakan VGA yang jenisnya AGP dan kapan juga kita harus menggunakan VGA yang tipenya PCI Express? Nah, VGA yang tipenya AGP hanya bisa kita pergunakan untuk motherboard yang tipenya soket. Jadi Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2 ke bawah itu menggunakan VGA tipenya AGP. Sedangkan untuk motherboard yang sudah menggunakan generasi LGA, dia menggunakan VGA yang tipenya PCI Express seperti ini. Jadi ini kuncinya tepat ya. Ini bagian belakang lebih kecil, sedangkan untuk VGA yang tipenya AGP dia kuncinya ada 2. Nah, secara pemasangan untuk VGA itu sebenarnya ada 2 macam. Ada yang modelnya onboard dan juga card. Nah, yang tadi kita jelaskan itu yang modelnya card. Nah, sedangkan ada juga motherboard yang sudah ada VGA-nya sendiri di bagian belakang seperti contoh yang ini misalnya. Ini VGA sudah ada. Jadi ini yang tipenya VGA onboard.
Nah, hanya saja emang kekurangannya resolusi. Jadi resolusi tidak bisa lebih tinggi. Jadi untuk rekan-rekan yang suka dengan game, lebih disarankan menggunakan VGA yang berupa card seperti ini. Jadi menggunakan VGA sendiri. Jadi nanti resolusi bisa menyesuaikan sesuai dengan budget, sesuai dengan harga dan spesifikasi dari VGA itu sendiri. Nah, fungsi VGA ini untuk menampilkan ke monitor. Jadi tanpa adanya VGA, komputer tidak bisa tampil di layar monitor, karena nanti hubungannya dari layar monitor ke VGA secara langsung. Komponen berikutnya adalah yang ini PCI biasa ya. Jadi setiap motherboard dipastikan ada slot PCI. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambahkan komponen-komponen baru yang belum ada, yang belum tersedia di dalam motherboardnya. Sebagai contoh misalnya kita pengen menambahkan LAN card misalnya, bisa ditambahkan di bagian sini. Tentu menggunakan cardnya yang berupa PCI. Kemudian bisa juga kita tambahkan sound card misalnya. Sound card di sini sudah ada ya, tapi kalau misalnya sound card di sini sudah bermasalah, sudah tidak aktif misalnya, ataupun juga masih aktif tapi kita tidak memiliki driver untuk mengaktifkannya, kita bisa memanfaatkan sound card yang tipenya PCI. Ataupun juga untuk menambahkan USB, barangkali di sini sudah ada 4 tapi masih dianggap kurang, jadi bisa juga kita tambahkan menggunakan USB yang tipenya PCI. Berikutnya, setiap motherboard dipastikan dilengkapi juga dengan konektor power. Nah, konektor power ini juga beda-beda antara masing-masing motherboard generasinya. Nah, untuk yang menggunakan Pentium 4 atau yang masih generasi VGA atau generasi soket dia menggunakan soket powernya yang 20 pin. Jadi di sini 10 pin, kemudian di sini 10 pin. Nah, 20 pin di sini dipergunakan untuk mensuplai tegangan ke semua komponen kecuali prosesor. Nah, untuk prosesor ada tegangan sendiri, dia menggunakan yang jumlahnya 4 pin yang ini. Jadi ini konektor khusus untuk mensuplai tegangan ke prosesor. Nah, yang sering kali terlupa adalah memasang ini. Jadi ketika power supply tidak dipasangkan di 4 pin untuk prosesor, maka yang terjadi adalah komputer menyala tetapi tidak ada proses sama sekali, artinya ngeblank di monitornya. Nah, kemudian bagaimana dengan konektor power untuk generasi motherboard yang menggunakan LGA? Nah, kalau yang LGA jumlah konektornya, jumlah pinnya ada 24, bisa dihitung. Di sini 12, kemudian di sini 12 hingga 24. Nah, ini dipergunakan untuk mensuplai semua komponen kecuali prosesor. Nah, prosesor di sini juga sama menggunakan 4 pin. Jadi, semuanya menggunakan 4 pin untuk prosesor. Berikutnya sini ada konektor data. Nah, konektor yang seperti ini disebut dengan konektor IDE. Nah, konektor IDE di sini dipergunakan untuk menghubungkan ke hard disk misalnya, kemudian juga menghubungkan ke CD-ROM. Kemudian ada juga yang modelnya kalau di Pentium 4 juga sama, untuk yang tipe soket ya. Ini juga sama modelnya di sini, dan posisinya tidak selalu berada di bagian bawah, bagian kanan ataupun bagian yang lain, cuma biasanya berada di bagian tepi. Nah, untuk ID sendiri di sana ada ID 1, ada ID 2. Nah, tentu ID 1 dengan ID 2 akan menentukan posisi pendeteksian di mana device itu kita pasangkan.
Misalnya kalau kita pasangkan hard disk berada di ID1, maka dia akan berada di posisi atas. Kemudian CD-ROM kita pasangkan di ID2 misalnya, maka CD-ROM akan berada di posisi bawahnya. Nah, untuk kabel data ada dua jenis. Yang pertama tadi ada yang tipenya ID seperti ini. Kemudian yang konektor data yang kedua adalah konektor data yang tipenya SATA, modelnya seperti ini. Ya, tentu konektor kabel data untuk yang SATA lebih simpel. Nah, kabel datanya untuk yang SATA modelnya seperti ini. Kabel data SATA. Kemudian kabel yang untuk model ID modelnya seperti ini. Komponen berikutnya hard disk. Yang tadi sudah saya bilang, ini hard disk. Nah, hard disk fungsinya sebagai media penyimpanan permanen. Nah, data-data yang kita simpan di dalam komputer, nah sebenarnya disimpannya di dalam sini, di dalam hard disk. Jadi hard disk ini isinya sebuah piringan storage device yang fungsinya untuk menyimpan semua data-data dokumen kita. Nah, hard disk punya dua jenis. Yang pertama ada hard disk yang tipenya ID seperti ini. Jadi kalau kita punya hard disk yang modelnya seperti ini, berarti kita bisa memasangnya melalui konektor ID seperti ini. Kemudian bagian sini ini konektor power. Jadi konektor power ini nanti yang langsung masuk ke power supply. Jenis hard disk yang kedua yaitu model SATA. Nah, hard disk yang seperti ini modelnya SATA. Ini lebih simpel. Ini untuk konektor kabel power, kemudian ini untuk konektor kabel data. Jadi nanti yang ini masuk ke dalam konektor SATA-nya, kemudian yang ini nanti akan masuk langsung ke power supply. Demikian juga dengan CD-ROM. Nah, CD-ROM ini sebagai media pendukung. Jadi CD-ROM itu tidak diwajibkan ada di dalam sebuah komputer. Boleh dipasang, boleh tidak. Jadi hanya sebagai support saja, untuk pelengkap saja. Kalau emang ada ya dilengkapi lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada, tidak dipasang pun tidak masalah. Nah, ini juga ada dua jenis. Ada yang tipenya ID, ada juga yang tipenya SATA seperti konektor tadi. Nah, ini modelnya ID. Jadi untuk yang ini bisa kita pasangkan di konektor ID seperti ini. Nah, ini juga boleh dipasangkan di ID1, boleh dipasangkan di ID2. Cuma sebagai trik, nanti kalau misalnya kita pengen memasangkan hard disk dan juga CD-ROM di dalam satu komputer, sebaiknya hard disk dipasangkan di konektor yang ID1, kemudian CD-ROM kita pasangkan di konektor ID2. Berikutnya ada front panel namanya. Nah, front panel di sini di setiap motherboard dipastikan ada. Biasanya front panel itu berada di bagian pojok kanan bawah. Nah, front panel di sini fungsinya untuk menghubungkan secara langsung ke tombol-tombol yang ada di bagian casing depan. Nah, fungsinya adalah sebagai tombol on, sebagai tombol power, sebagai tombol reset untuk merestart komputer, kemudian sebagai lampu indikator bahwa komputer itu menyala, dan juga sebagai indikator bahwa hard disk sedang bekerja. Biasanya ada tulisannya di sini, ada PWR, ada RST, ada HD delete. Nanti bisa kita lengkapi penjelasannya pada saat merakit.